Selanjutnya acara yang terakhir adalah mau'izah hasanah dan ceramah agama. Acara puncak pada malam hari ini, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Dr. Kiai Haji Muhammad Fatih Rizal MA. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam, anak kucing kecebur sumur, kecebur sumur cakep. Yang semangat jawab salam panjang umur. Beli daun salam di Cipanas jauh. Yang semangat jawab salam utangnya cepat lunas. Yang amin gede utang hewannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa'lamu anna fikum Rasulullah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innama ana rahmatun muhdah. Para jamaah yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, lebih khusus untuk para pimpinan dan direksi, para ustaz yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Kiai Haji Makmur, Bapak Ayahanda Bapak Andi Mardo, Bapak Haji Yudo Utomo, Bapak Sarpowi Nyawa, sudah. Bapak Ustaz Nur Hadi dan tim hadir apa Pak? Tim hadir apa? Ya begitu dah ya. Wasilah saya sampai sini Bang Akeng, seluruh jamaah pecinta-pecinta Rasulullah, tetamu-tetamu Rasulullah, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat takzim saya yang hadir di sini. Allah berikan rahmat dan maghfirahnya. Keluar dari sini Allah ampunkan kekhilafan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Karena waktu yang terbatas, yang berjumlah proses 2 jam. Air putih mulai. Kalau saya syuting itu minum saya susu, Pak. Kalau susu 2 jam buat saya. Kalau air putih 5 menit aja lah. Yang pertama, kita patut bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena kita terlahir di zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad. Berarti kita golongan umat kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Musa aja pengen diangkat menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan saudara, Nabi Musa pengen diangkat menjadi umatnya Rasulullah. Apa sebabnya? Karena banyak keberkahan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad.
Di situ ada syafaat Rasulullah. Di situ ada Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar yang semalam saja kita ibadah lebih hebat daripada 83 tahun 4 bulan. Nah kalau umur kita umpama 40 tahun, akil balik kita 15 tahun, maka 40 kurang 15 sama dengan 25 tahun. Kalau 25 tahun kita ngalamin Ramadan dan pas dapat Lailatul Qadar, itu artinya 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan kali 25, maka umur 40 tahun mengimbangi umur umat yang lalu ribuan tahun silam. Hebatnya umat Nabi Muhammad memiliki Lailatul Qadar yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kenapa melototin saya aja sih? Assalamualaikum. Ngaji nyender di tembok, pahalanya setengah. Saudara yang saya muliakan, yang kedua, kita perlu ngerti. Kita model begini nih, dalilnya mana? Jadi, kita kok juga begaras aja ya. WUT udah habis 3 itu ya. Boleh. Jangan heran kalau orang sono bilang kita ini ahli neraka. Apa sebabnya? Karena melakukan sesuatu yang bid'ah. Yang bid'ah sesat. Yang sesat masuk neraka, kafir. Orang sono bilang, gimana letaknya? Nah ini formulasi acara semacam ini mboten enten zaman Rasulullah. Zaman Nabi nggak ada. Maka konsep bid'ah itu secara umum yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad itu adalah bid'ah. Tapi jangan buru-buru bilang sesat. Kan kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan yang namanya bid'ah ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang kagak baik. Lah yang bid'ah itu pasti masuk neraka, bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Saudara yang saya muliakan, satu contoh, bid'ah ini tidak ada di zaman Rasulullah, namun mengikis, merusak akidah kita. Satu contoh, kalau ada emak ngelahirin bayi, maka itu bayi cabang kulit ari-arinya kan dipendemam, kemudian ditaruh lampu. Abang tanya itu sama tuh emak, kok ini ari-ari kenapa dikasih lampu? Kalau jawabannya, ini bang biar kucing, biar binatang nggak ngancurin, nggak wet-wet. Itu jawabannya logis, boleh. Tapi kalau jawabannya biar masa depannya cerah, bang, makanya saya kasih lampu. Sekalian lampu badminton Ada lagi kampung saya ada PA juga. Cingkin Dun nanya sama Romlah, Cing, anak lu mana? Lagi rebahan. Hari-harinya di mana? Ini baru mau dikuburin. Lagi lu kerjanya apa? Guru apa? Matematika. Ambil kalkulator, pendem bareng hari-harinya, biar anak lo kayak bawahnya pinter ngitung. Menggantungkan nasib sosok seorang bayi untuk ke depan dengan paham materi. Kalkulator masuk biar dia pinter, kemudian bohlam yang besar biar jadi masa depannya cerah. Tapi kalau suaminya tukang mancing di Rembang, maka joran masukin. Ngomong-ngomong, ada tukang mancing gak sini? Ya kalau lihat dulu ya. Gue punya ilmu nih dari Banten untuk mendeteksi siapa manusia tukang mancing. Coba jangan nunduk ya. Jangan semuanya. 1, 2, 3. 15 orang. Lah kok Pak Ustadz tahu banyak? Lihat bibir kayak mujair semua.
lah menggantungkan nasib masa depan dengan paham kebendaan, musyrik. Bukankah nasib setiap seorang anak manusia 4 bulan kita di rahim emak kita sudah ditentukan? Mati kita, rezeki kita, baik buruk kita, nanti surga apa neraka, termasuk semua ini. Tidak boleh kita menggantungkan nasib baik dengan kalkulator, dengan sebagainya. Itu yang disebut bid'ah sayyi'ah. Jelas? Jelas? Saudara, kalau lu lama kagak dapat jodoh, jomblo fisabilillah. Assalamualaikum. Lama menjomblo, nembak ditolak, terus udah kita korbankan jiwa, raga, panda, semua untuk ayam beb, tapi kalis. Kue pancong ada 5. Amat. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Melancong udah lama kawin sama orang lain. Sakitnya tuh di sini. Datang ke yang jenglot. Oh, pantes aura kamu tuh aur-auran. Emang mukanya udah melesak. Maka kamu wajib mandi kembang 7 rupa. Nanti eyang yang mandiin. Ntar eyang sembur pakai air jampe. Ntar eyang sembur juga pakai doa syafros bengening dong. Berseheh berhe karuhun kalebet sadayana kakak osi setupu. Lo kok usah tahu mantan dukun gue juga. Percaya terhadap yang kagak ada di zaman Nabi Muhammad, musyrik. Ini bid'ah sayyi'ah. Ada yang orang Jawa? Di sono ada keris sebagai warisan budaya bangsa. Ada orang Sunda? Kujang tiluhur sebagai warisan budaya bangsa. Betawi, Geriambek. Ada Boholok, Aceh, Rencong. Saudara, kita pegang itu semua sebagai warisan budaya bangsa. Betul apa? Yang digantung, yang ditaruh. Tapi ingat, ketika kita meyakini ada kekuatan lebih daripada kekuatan Allah yang bisa kalau bukan malam satu sore kita mandiin agar berdampak begini, kurang kekuatannya, musyrik. Tidak boleh, sudah. Cincin adalah cincin. Rasulullah memakai cincin. Tapi cincin itu adalah sekedar perhiasan dan sunnah Rasulullah. Tapi kalau kita pakai cincin, contoh combong, ini buat pelet janda second. Memang ada janda ori ya. Itu. Ini cincin akik Yaman Badur. Kalau kagak begini kagak keluar. Kalau kagak gini gua kurang pede. Musyrik itu enggak boleh. Jelas sampai sini? Ini gak usah lama-lama. Ini contoh bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah hasanah kagak apa-apa. Tidak ada di zaman Rasulullah, tapi tidak mengurangi iman, tidak ngancurin iman, tidak apa-apa. Salah satunya adalah maulid ini. Kan orang sono bilang, oh tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah sayyi'ah, semuanya adalah sesat. Oh, nanti abang besok jangan naik motor, ganti otak. Karena zaman Nabi kagak ada. Termasuk muka abang bid'ah. Karena sahabat kagak ada muka kayak muka lu, konyol. Langsung kata bid'ah. Assalamualaikum. Lanjut. Masih kuat. Gua kagak kuat. Ya Allah, ya Rabb. Yo, sekarang abang sebagai muslim belum ngerti. Kita gak usah ngomong ke sono dah yang dalil dia. Emang kalau udah kerangka berpikir kita beda, sampai kapanpun, sampai gabus bebulu ada nggak? Salon. Sampai kapan aja emang udah dasar kagak kena, nggak kena udah. Maka konsepnya satu, lakum dinukum waliyadin waladhdallin. Lu ngajak siapa? Lakum dinukum waliyadin waladhdallin. Nah,
Yang pertama, dalil kita surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya rahmat Allah maka bergembiralah. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menafsirkan apa karunia Allah, ditafsirkan agama Islam. Rahmat Allah ditafsirkan Nabi Muhammad. Jadi secara singkat begini. Itu makanan lewat aja Pak. Depan dua lagi. Geser mana. Ada makan Allah. Jangan, makanya. Enggak apa-apa, polos santai. Saya memang suka MS mah. Lanjut. Kira-kira artinya begini. Ya Muhammad, dengan sebab adanya agama Islam dan dengan sebab adanya Muhammad, oleh sebab itu bergembiralah. Saudara, kita hadir di sini izharul farah, merefleksikan kegembiraan kita. Anak kita ulang tahun, kita bikin ulang tahun di restoran Ano, di situ gembira kita, bersyukur, betul. Anniversary yang sekian, ulang tahun ini yang sekian, semua tidak akan ada ulang tahun anak kita, tidak akan ada ulang tahun pernikahan kita, tidak akan ada kita semua, kan kita terlahir dari ayah dan bunda yang nikah dengan syariat Islam. Dan syariat Islam yang bawa adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Masa anak nikah kita bisa ratusan juta, masa anniversary anak ulang tahun bisa puluhan juta. Rasul Maulid dan umatnya Nabi Muhammad merayakan lahirnya Nabi Muhammad gocap gerendengan. Ini dong, ini namanya PA. Tahu PA enggak? Minum es krim ditiup, dipikir ngebul panas, namanya PA. Saudara, nih dalilnya Al-Quran. Kita harus bergembira. Cara bergembiranya kita model begini. Ntar saya kasih tahu dasarnya dari mana. Kalau di Tegal, kalau di Indramayu, Kertasmaya, saya pernah di sana sudah. Itu dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12. Maka orang-orang sono pada bawa yang dia punya, dia beras, dia sedekah. Dan pas hari 12 Rabiul Awal dia kumpul di balai desa, di masjid. Yang punya minijer yang bagus-bagus ditaruh, yang punya cincin, yang punya macam-macam taruh untuk tukeran sudah. Sampai kulkas dibawa, sampai perawannya juga ditaruh situ juga. Orang saya kagak pulang 3 hari. Saudara yang saya muliakan, merefleksikan kegembiraan di Sudan, Jazirah, Saudi Arabia, Qatar dan sebagainya. 12 Rabiul Awal mereka pada bagi-bagi angpao. Di Saudi ada yang bikin manisan, dibagi anak-anak kecil, memperingati hadirnya Nabi Muhammad. Bahagia. Semua konsep itu mewujudkan cinta kita kepada Rasul. Kalau kita dari mana nih? Kalau kita mengikuti konsep Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti, seorang hafizul Quran, menghafal 100.000 hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, abad ke-9 Hijriah. Beliau ditanya di dalam kitab I'anatul Talibin, Tuan Guru, amal maulid, perayaan maulid itu apa sih? Beliau ngomong begini, maulid itu yang pertama ijtima'un nas, yang kedua wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, yang ketiga wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa fi maulidihi, yang keempat
thumma yumaddu lahum siratun yaqulunahu. Yang kelima, wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala zalik. Ini Imam Suyuti, bukan Kang Sayuti ulah. Kan ada Kang Sayutinya, tukang cukur di Tasik, Majalengka juga ada. Ini Imam Suyuti yang ngarang tafsir Jalalain. Jelas? Apa kata Imam Suyuti? Yang dimaksud perayaan Maulid itu yang pertama ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Kita kumpul bagus kagak nih? Bagus kan? Tergantung nilai silaturahim. Kata Nabi, siapa orang mau panjang umur, rezekinya barokah, sambung silaturahim. Abang, empok semua kumpul di sini. Yang jarang ketemu, jadi ketemu. Berkumpulnya manusia ada nilai pesan moral silaturahim. Bagus gak? Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an sekalipun sederhana. Tadi ada qori. Kalau tadi nggak ada qori, tadi sudah dibaca sama Ustaz. Saya juga melantunkan beberapa ayat yang dibaca adalah Al-Qur'an, bukan postingan tetangga. Betul? Yang ketiga, membacakan riwayat-riwayat sepak terjang Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, tutur katanya, parasnya yang indah, bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana cara Rasulullah merangkul bukan memukul. Tadi itu risalah Maulid yang dibaca sama Ustaz kita sama tim Hadroh, karena kita nggak paham karena bahasanya bahasa Arab. Tapi kalau kita paham, semua diulas. Bagaimana Nabi-Nabi meminta syafaat kepada Nabi Muhammad, bagaimana umatnya akan masuk surga, tapi Rasulullah sujud di hadapan Allah karena ada beberapa umat yang di dalam neraka. Itu konsepnya. Kemudian ada ustaz, ada kiai, ada habaib, ada ustazah yang ceramah bagaimana menjelaskan pribadi Rasulullah, bagaimana konsep Maulid Nabi Muhammad, bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad, konsep tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang sama Nabi kalau nggak kenal sama Nabi sendiri, diungkapkan oleh narasumber. Ini pun termasuk pembacaan riwayat Nabi Muhammad. Bagus nggak? Yang keempat, thumma yumaddu lahum simatun. Ini yang dia ada segar dikit. Habis itu makan bareng. Ini apa nih? Ikan gua menjelaskan. Gue ngeliatin yang mana kebulinya sih. Emang nasib saya ya. Dari tadi pagi kajian subuh air putih, duha air putih, khotib Jumat air putih, Maulid habis Jumat air putih, Nabi air putih, ampekin hari air putih juga, sapi gelonggongan. Sudahlah, yang penting bersyukur. Nih kata Imam Suyuti, habis entum makan bareng-bareng nggak? Makan bareng ada berkahnya nggak? Ada berkahnya nggak? Ada. Yang kagak mau makan bareng kan bisa ngebungkus tuh, iya. Makanya ibu-ibu luar biasa, gimana aja muludan, ya Allah tasnya gede banget. Emang menyumbang kagak? Unti masuk 3, pisang standar ampe besek Ustaz dibongkar. PA mata. Yang terakhir, wayan solifuna min khairi ziyadatin ala zalik. Kita pulang ke rumah masing-masing tanpa ada tambahan apapun. Ini konsep Imam Jalaluddin bin Abdurrahman Asyuti. Ada dalilnya. Jelas? Jelas? Tadi Qur'annya udah Yunus 58. Konsep kita dari Jalaluddin Asyuti. Yang ketiga hadis yang mana? Sahih Bukhari. Rasulullah ketika puasa hari Senin ditanya, ya Rasul kok saya perhatiin sahabat hari Senin Rasul puasa terus dah, emang apa sih? Kata Nabi, hadza yaumun fihi ulidtu. Hari Senin ini hari aku dilahirkan. Jadi aku puasa sahabat hari Senin memperingati hari lahir saya. Jadi Nabi memperingati hari lahirnya bukan ulang tahun, ulang minggu. Karena saban Senin beliau puasa. Kalau kita saban tahun, saban 12 dari awal sampai akhir acara semacam ini, bagus gak? Berarti itu juga dalil.
Kalau abang, kalau empok lahir umpamanya hari siapa nih? Lahir hari apa? Enggak ada hari. Lahir bulan bisa. Lah, siapa nih? Lahir hari apa ini? Jumat. Nah, contohnya nih, Sanwani hari. Siapa namanya? Bang Rizky. Bang Rizky lahir hari Jumat. Maka sunnah bagi Bang Rizky saban hari Jumat puasa memperingati hari lahirnya. Karena Nabi puasa di hari lahirnya. Abang? Hari lahir? Yang bukan Jumatan. Jumat ini ya. Abang? Sabtu. Hari Sabtu Bang siapa? Bang Abdul. Maka sunnah saban hari Sabtu puasa untuk memperingati hari lahirnya. Sunnah Nabi Muhammad. Sudah. Yang hari Selasa, Rabu, Kamis setiap lahir kita sunnah. Tapi jangan salah. Jangan sampai kita Jumat puasa, Sabtu puasa, hari lahir kita puasa, Senin bablas. Jangan. Itu sama aja orang pakai topi, pakai tasik, pakai cas, nggak pakai celana. Maka lebih baik tidak usah puasa di hari lahir kita, tapi Senin memperingati hari lahir Muhammad kita puasa, include udah termasuk. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Dalil maulid Quran ada nggak? Hadis ada nggak? Kaul ulama ada nggak? Beres urusan. Tapi yang di sono kagak bisa, sesat, kafir. Udah dah. Yang penting akurat aja. Jangan gampang nyalahin orang. Jangan merasa paling benar. Masing-masing punya dalil. Kapan enak kalau akur? Lakum dinukum. Jelas sampai sini. Saya cuma mau ngasih tahu ini jam baru. Lanjut. Intinya aja dah, ini lah. Air putih doang. Ini dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, di situ ada keterangan siapa orang, siapa tempat di situ merayakan Maulid Nabi Muhammad, maka kota itu, maka desa itu, maka tempat itu sampai ketemu Maulid lagi tahun depan tidak akan pahala bencana musibah petaka. Amin. Itu tingkat makro. Tingkat mikro, maka secara personal kehidupan kita yang bikin Maulid Nabi Muhammad, insya Allah keluarganya Allah rahmati. Amin. Sing adem ayam gemah ripah loh jinawi tokok tenter mangun kata rahal cosot doyo ape. Paham nggak? Gua aja nggak paham. Boten. Tahu artinya tahu? Boten apa-apa. My house is my paradise. Can you understand? No, thank you. Pak Uliasis ya sih. Mutanya genda. Tahu artinya? Dilarang merokok. Saudara, adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad ini harusnya lebih mengademkan suasana, tambah barokah satu tempat, semua cita-cita dikabul sama Allah. Sekarang saya tanya, di Jakarta Maulid banyak gak? Majlis taklim, majlis zikir, majlis ratiban, majlis manakiban, pesantren. Sekarang saya tanya, dan di Jakarta maksiat apa yang tidak ada? Jawab. Korupsi ada nggak? Bunuh ada nggak? Bokep. Kadang zaman sekarang tuh suka remeng-remeng gitu. Padahal malamnya Rasul udah senyum di sana. Apa sebabnya? Karena anak mudanya banyak, yang zikir banyak, yang selawatan, senyum Rasulullah.
Asyraqal kaunu btihajan. Sepanjang malam selamat pagi bokep. Bokep kosan wangi. Ya, kita lihat fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Kita ingin berharap apa? Adanya pesan moral maulid, adanya pesan moral maulid, tabligh akbar, pesantren, yayasan islami harusnya jadi adem, betul? Tambah berkah, betul? Tapi faktanya setiap tahun banyak maulid, tapi belum mampu menekan laju pertumbuhan tingkat kriminalitas. Tetangga saya kemarin, ya Allah, ya Allah, anak kelas 8, kelas 2 SMP kali ya, minta tolong maknya ke depan warung, pulang tinggal nyawa. Apa sebab nih? Karena ada teman sebayanya tawuran, dipikir musuhnya, disabet pakai celurit, wafat. Tuh masih ada. Di samping kanan kita bandar narkoba, tetangga kita kena juga. Gimana pesan maulidnya? Jagakarsa kan dekat dari mari. Tempo hari ada seorang ayah membunuh 4 orang anak kandungnya. Masih ingat? Yang masih kecil ada yang dicekek, ada yang ditelet pakai bantal. Ya Allah, ya Allah. Nih, juga ada di sini ada seorang istri rajin ngaji, rajin zikir. Yang rajin ngaji dan zikir istrinya, lakinya mancing terus dia apa? Lembangan mancing uangnya ada, lembangan main futsal uangnya ada, beli burung, beli kerotok uangnya ada. Suka ngurangin uang belanja bini. Ini yang bikin bininya sewet. Dan sudah terjadi 13 tahun. Satu malam ini lakinya pulang mancing, matanya merah kayak badan kesiangan, mulutnya bau jempol naga yang cantengan karena habis nenggak kopiah miring. Nah, lagi dalam kondisi beler sudah. Setengah 1 malam minta ganti oli sama bininya. Siapa yang gak sewet, bininya rajin ngaji tapi lakinya belegung. Minta ganti oli, maksa tak totok gas pokoknya. Tuh kalau seperti bini mau lagi marah, dia pegang motor. Akhirnya kagak dikasih tuh. Dibanting pintu, buang gedebuk, beletak beleneng. Akhirnya tuh laki tidur di sofa ruang tengah. Bininya di kamar, 3:30 biasa sholat tahajud, alih-alih pengen ngambil air wudu, lihat suaminya lagi begitu dongkol, nggak ngambil air sembahyang, ngambil linggis di gudang, pala lakinya dikemplang, mati sampai sekarang nggak hidup lagi. Makanya lu yang suka ngurang uang belanja bini nih, tidur pakai helm. Saudara yang saya muliakan, itu kan fakta sejarah yang terjadi di Jakarta, betul nggak? Allahu Akbar, tempo hari ada poluan lakinya di belakang, betul? Harusnya kan jadi contoh kita, ya. Jelas. Itu yang bini polisi, bagaimana bini RT coba? Saudara, something wrong. Pasti ada yang salah. Maulid, ngaji, tapi masih mambak mau aja. Satu jawabannya, pulang maulid mereka tidak membawa Rasulullah ke rumah mereka. Pulang ngaji tidak membawa Rasulullah di rumah mereka. Makanya setiap masalah betul-betul bingga, habis-habisnya sudah. 5 hari yang lalu saya ketemu mantan saya Nabila Syakib, dia ngomong begini. Sini sama dulu. Sini apa? Tuh, lu tanya tuh. Bagaimana tadi? Ya, 5 hari yang lalu mantan saya ketemu orang Amlam, dia ngomong begini.
Kalau Ustadz lebih banyak. Kalau RT apa? Kajian di Menteng Jakarta Pusat. Dia nanya, dia berarti belum move on dia. Ya Aku mau tanya dong, silahkan. Tempo hari kan temanku nikah, sesama artis, suaminya pejabat, rumahnya petingkat, mobilnya mengkira.